Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Bahasa, kembali lagi bersama kami Duta Bahasa dalam kegiatan Siniar, persembahan Kantor Bahasa Provinsi Kaltim dan Duta Bahasa Kaltim Kaltara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkholis Azari yang akan membawa acara kita pada hari ini sebagai host kita. Dan di sebelah kita sekarang ada narasumber keren nih dari Ketua Umum Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pasir, Kak Dodi Wahyudi. Silakan menyapa teman-teman, Kak. Oke, halo sahabat kolaborasi cinta. Wah, oke, jadi itu Kak Dodi Wahyudi yang akan menemani kita selama sejam ke depan untuk membahas tema yang akan kita bahas pada episode kali ini, yaitu PA-PA Pasir, ayo jaga bahasa Taka. Baik Kak, untuk kali ini kita akan membahas tentunya tentang Pasir sih secara umumnya, dan lebih khususnya adalah bahasa Pasir. Dan tentunya kakak di sini sebagai perwakilan lah gitu dari PA-PA Pasir ya, anak-anak muda Pasir yang akan kita tanya-tanya nih gimana sih bahasa Pasir itu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, siapa aja sih yang masih menggunakan bahasa Pasir? Oke, mungkin banyak orang di luaran sana tidak tahu bahasa Pasir, bahkan juga banyak sekali masyarakat di luar Kalimantan Timur pun tidak tahu Pasir itu suku atau Pasir itu adalah kabupaten. Bahkan dulu, ini cerita sedikit dulu sebelum masuk prolognya. Dulu Pasir itu ketika saya berangkat ke Samarinda, waktu jadi atlet, saya ditanya dari mana? Dari Pasir. Oh, Pasir itu mana? Nah, saya harus menjelaskan secara detail Pasir itu seperti apa. Tapi alhamdulillah ketika waktu itu zamannya Bupati Ridwan Suidi, kita pernah masuk on the spot, yaitu Kota Ungu. Nah, itulah yang menjadi identitas, akhirnya Pasir mulai berkembang. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbicara Pasir sendiri, unik sebenarnya Pasir ini kan. Kalau di Kalimantan Timur ini ada 4 rumpun suku sebenarnya. Ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Kutai, dan ada suku Pasir. Nah, banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya, apakah Dayak ini, kita sebut Dayak dulu ya, apakah Dayak ini adalah nama yang hari ini terkenal di Borneo atau itu apa gitu kan. Kalau menurut yang saya baca, Dayak itu adalah sebutan dari orang Belanda untuk bangsa Borneo waktu itu. Nah, sebenarnya nama asli kita adalah Daya, karena orang Belanda tidak bisa ngomong Daya, akhirnya ditambah K terakhirnya, akhirnya Dayak. Nah, seperti itu. Masuklah ke rumpun Pasirnya. Nah, apakah Pasir ini sebenarnya sebuah kota, kabupaten, atau tempat sang legendaris gitu kan? Atau apa sih dia gitu loh. Jadi, sebelum kita masuk ke Pasirnya, Pasir sempat menjadi kekosongan kursi atau kekosongan sebuah kepemimpinan. Nah, Pasir itu kepemimpinannya waktu itu kurang lebih 400 tahun kosong pemimpinan. Makanya banyak para sesepuh dulu itu melakukan ritual-ritual, melakukan sebuah keyakinan sampai mereka berdoa untuk mencari siapa sih sosok yang akan memimpin Pasir. Pasir rindu siapa pemimpin barunya. Nah, akhirnya cerita legendaris itu bernama Kakak Ukop. Nah, itu sedikit ceritanya. Kakak Ukop itu salah satu orang yang bersungguh-sungguh berdoa mengajak masyarakat untuk berdialek, ayo kita cari pemimpin. Nah, akhirnya tidak ada Ratu Adil di masa 400 tahun itu. Nah, muncullah di abad 15 akhir. Nah, abad 15 akhir itu muncullah seorang putri. Nah, itu raja pertama kita, yaitu Putri Dalam Petung. Nah, itu raja pertama kita dipimpin oleh perempuan, dan juga hampir sama kayak seperti daerah Bulungan. Bulungan yang memimpin pertama kali adalah perempuan. Nah, artinya ada kaitannya Bulungan dengan Pasir, ada kaitannya Bulungan juga dengan Berau, ada kaitannya juga Bulungan dengan Kutai, ada kaitannya juga Bulungan dengan Kerajaan Kalsel, ada kaitannya juga Pasir dengan Kalteng dan sebagainya. Banyak sekali, karena Kalimantan ini identik dengan sebuah apa ya namanya, kalau bahasa sederhananya itu adalah keterikatan. Walaupun kita bilang Banjar itu adalah subsuku. Nah, Banjar itu sebenarnya dari Dayak Mayan. Nah, kalau tidak salah, ada waktu itu riset Dayak Mayan itu
salah satunya keturunannya ada di Madagaskar. Nah, seperti itu. Nah, berbicara kembali lagi ke Passer. Nah, karena tidak lepas Passer ini dengan Kalsel, karena apa ya? Betuturnya ada di situ. Ada kisah betutur di situ di dalam Passer itu sendiri. Ini enggak apa-apa ini, Mas, agak lama sedikit ini. Iya, tentang Passer kan. Iya, kalau berbicara Passer mungkin bisa 4 sampai 10 jam kayaknya. Waduh. Baru selesai gitu kan. Tapi kita coba persingkat aja ya. Iya, benar. Dari mulai abad 15 sedikit saya sudah tulis dan saya catat di HP saya agar saya tidak ada yang lewat. Takutnya kalau saya berbicara itu nanti terlalu loncat-loncat, karena bangga banget gitu hari ini Kantor Bahasa dan juga Duta Bahasa mengundang kami, keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Passer. Saya pengurus pusatnya dan kami juga memiliki 10 cabang di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit teman-teman juga untuk mengenalkan di luaran sana tentang bahasa Passer gitu. Nah, mungkin sejarah mulai kita ramu dari abad 15 akhir. Nah, dulu namanya adalah Kerajaan Sadurngas. Kerajaan Sadurngas dipimpin seorang putri yang namanya Putri di Dalam Petung. Beliau menikah dengan Abu Mansur Indrajaya, salah satu pimpinan dari ekspedisi Kesultanan Demak. Nah, Islam sudah masuk sejak abad 15. Nah, ada bukti sejarah di samping Museum Sadurngas, yaitu masjid tua yang hari ini anak dan cucu keturunannya masih ada untuk menjaga dan merawat itu masjidnya. Nah, selanjutnya beliau memiliki anak sejumlah 4 orang. Nah, yang pertama Aji Maspati Indra, terus yang kedua Aji Putri Mitir, yang ketiga Aji Mas Onom Indra, yang keempat adalah Aji Putri Ratna Beranak. Nah, selanjutnya dipimpinlah pergantian kepemimpinan, yaitu di abad 16-nya. Di abad 16 itu dipimpin oleh pemerintahannya Aji Mas Anom Indra bin Aji Mas Patijaya atau Mas Pati Indra. Nah, selanjutnya di abad 16 setelah masa kepemerintahannya Aji Mas Anom, nah dilanjutkan dengan Aji Anom Singa Amulana bin Aji Mas Anom Indra. Nah, selanjutnya dipimpin lagi oleh pemerintahan Aji Perdana bin Aji Anom Singa Maulana yang diberi gelar Penambahan Sulaiman. Nah, selanjutnya di abad 17 dipimpin lagi oleh pemerintahan Aji Geger. Nah, selanjutnya dipimpin lagi oleh Aji Negara bin Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Nah, dipimpin lagi oleh Aji Dipati bin Panembahan Adam. Dipimpin lagi oleh Aji Panji bin Ratu Agung yang diberi gelar Sultan Sulaiman Alamsyah Sultan Passer keempat. Nah, selanjutnya abad 18. Abad 18 dipimpin oleh Aji Sembilan bin Aji Muhammad Alamsyah yang diberi gelar Sultan Ibrahim Alamsyah. Nah, selanjutnya pemerintahan Aji Karang bin Sultan Sulaiman Alamsyah yang diberi gelar Mahmud Han Alamsyah. Nah, selanjutnya pemerintahan Aji Adil bin Sultan Sulaiman Alamsyah yang diberi gelar adalah Sultan Adam Alamsyah. Sampai kekuasaannya terakhir dipimpin oleh Kesultanan pemerintahan Pangeran Mangkujaya Kusuma yang diberi gelar Sultan Ibrahim Khaliludin. Ini adalah sultan terakhir di Kabupaten Passer. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan masyarakat Passer bergejolak melawan para penjajah Belanda waktu itu sampai dengan tahun 1959. Jadi tahun 1918 sampai tahun 1959 itu terjadi perlawanan yang sangat luar biasa masyarakat Passer terhadap POC waktu itu ya. Saya bilang bukan penjajah tapi POC. Mereka mencoba untuk masuk dengan dagang, berandil alih untuk menguasai sebuah pemerintahan. Kalau saya bilang dijajah, enggak, tapi kita diadu untuk bersaing di bidang perdagangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, wilayah Passer itu baru berstatus di dalam wilayah Kalimantan Selatan. Jadi Passer itu pernah berada statusnya di dalam wilayah Kalimantan Selatan, sebagian kecamatannya. Nah, akhirnya pemerintah negara Indonesia waktu itu mengetok palu Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959, dan itu juga terletak pada ulang tahun Kabupaten Passer.
Nah, diketoklah bahwasannya Kabupaten Pasir akhirnya berdiri sendiri. Nah, pada sampai itu akhirnya direstuilah oleh kepala daerah Swatantra tingkat Kalimantan Selatan menjadi daerah otonom yang meliputi kecamatannya ada 9 waktu itu, baru terdiri dari ada 91 desa. Nah, itulah yang menjadi awal pertama kali Kabupaten Pasir mulai bangkit dari sebuah inovasi dan kreativitas dari tekanan masa lalu. Nah, akhirnya tanggal 3 Agustus 1961 Pasir juga memiliki beberapa otonom daerah yang waktu itu Balikpapan itu pernah menjadi bagian daripada Kabupaten Pasir, sampai Samboja pun pernah menjadi dari bagian dari Kabupaten Pasir. Nah, mulai terjadi banyak hal dan sebagainya sampai akhirnya kabupaten-kabupaten itu menjadi inovasi dan mandiri dengan sendirinya. Nah, mungkin itu aja, dan sekarang alhamdulillah Kabupaten Pasir itu memiliki 10 kecamatan dan 139 desa. Nah, seperti itu, Kak. Oke, jadi ada sebanyak itu ya orang-orang yang masih menggunakan bahasa Pasir. Ya. Oke. Kita lanjut nih ke tanya selanjutnya nih, Kak. Bagaimana sih tanggapannya Kakak nih sebagai ketua umum lah, kan pelajar mahasiswa Kabupaten Pasir gitu, tentang anak muda dan eksistensi bahasa Pasir? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang bahasa Pasir, kami pun masih sering menggunakan bahasa Pasir. Nah, dulu itu sempat ada yang namanya muatan lokal bahasa Pasir. Jadi muatan lokal kami di sekolah itu tahun zaman saya SD sampai SMP itu masih menggunakan muatan lokal bahasa Pasir. Tapi sekarang muatan lokal itu berubah menjadi bahasa Jerman, bahasa Arab, dan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi agak sedikit kurang masuk sebenarnya kalau untuk tataran perdesaan yang harus menguasai bahasa itu. Kalau bahasa asing oke, boleh sebagai nilai daya saing. Tapi kalau untuk bahasa Jerman kita nggak pernah tahu Jerman itu seperti apa kan. Jadi sampai sempat ingat kalau perkenalan pakai bahasa Jerman seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang bahasa Pasirnya, gimana sih kita harus melihat bahasa Pasir ini dikenalkan di masyarakat? Nah, kalau saya slogannya kan kalau Pasir itu adalah Bolum Pasir. Bolum Pasir. Nah, Bolum Pasir itu adalah sebuah tanda bahwasannya hidup Pasir. Artinya dimanapun Pasir berpijak, dimanapun anak-anak Pasir itu berpijak, dia akan hidup gitu loh. Nah, selanjutnya kenapa Bolum Pasir itu menjadi landasan kami? Nah, karena ada namanya itu daun lempinak. Nah, saya akan coba sedikit promosi daun lempinak. Nah, itulah sebuah nilai, daun lempinak itu adalah sebuah wujud nilai kesuburan yang dibangun oleh leluhur kita untuk bahwasanya Pasir ini akan kembali subur. Dan Kalimantan Timur itu akan kembali subur, dan dari Pasir pun kita akan coba bangun kesungguhan bahwasanya Pasir ini bisa berkembang, Pasir ini bisa maju, Pasir ini punya daya saing yang kuat karena tidak kita pungkiri kalau berbicara tentang teknologi, sebenarnya di Pasir sudah punya teknologi yang sangat luar biasa. Sebelum itu di Pasir ada satu desa itu pengrajin pandai besi. Berarti bukan hanya di Jawa yang ada pandai besi, bahkan saya menemukan butir besinya. Nah, selanjutnya ada namanya pohon lomu. Nah, pohon lomu ini adalah salah satu pohon yang itu identik dengan kehidupan orang-orang Pasir. Artinya kalau ada pohon lomu, berarti di situ pernah ada orang-orang Pasir berkembang biak atau bahasanya berumpun di sana, bersosialita di sana, berladang di sana. Nah, itu yang mewujudkan bahwasanya Pasir ini ada. Nah, teman-teman mungkin agak kurangnya itu karena Kalimantan Timur atau Kalimantan identik dengan kayu, jadi kita tidak memiliki yang namanya nilai sejarah. Karena mudah sekali, contoh misalnya rumah adat Dayak yang asli tidak bisa kita lihat sampai sekarang, bahkan mungkin generasi kita belum tahu nih rumah Dayak yang asli itu bentuknya kayak apa sih? Apakah ada urutan tangga dapur sama tangga dalam itu berbeda? Kenapa harus berlantai? Kenapa harus ada injakannya 3 biji? Nah, itu kan tidak didalamin. Nah, sekarang itu untuk kalau mau cari itu ya harus kita kerjasama. Nah, mudah-mudahan dari Duta Bahasa, Balai Bahasa, Kantor Balai Bahasa, kita bisa mampu hari ini berkolaborasi untuk meliterasikan Pasir.
Karena Pasir. bahasa pasirnya terutama. Terus yang kedua, harapannya teman-teman mungkin yang nonton nanti itu bisa coba menulis gitu loh. Karena bagi saya karya terbaik menulis. Kalau kita tidak menulis, itu hanya sebuah pemikiran yang ditaruh di sebuah kepala, baru kita renungkan bersama, kita mati hilang. Tapi kalau buku, setidaknya ada orang yang berani kritisi ketika salah, penempatan tanggal dan sebagainya. Nah mungkin itu yang harus coba kita bangkitkan ke anak-anak muda. Nah, namun dalam hal ini, kalau berbicara tentang eksistensi, pasir tidak butuh eksistensi itu. Bagi saya tidak butuh eksistensi itu, karena di dalam nilai hati kita sudah bicara pasir itu perjalanan hidup kami. Ketika kami dimanapun, ya anak-anak mudanya sudah bilang, bahkan kalau tidak salah di YouTube pun sekarang anak-anak muda pasir sudah berkreatif. Mereka buat konten-konten yang lucu-lucu pakai bahasa pasir, misalnya koyawen do, belok keo ngerti kayak kayak gitulah misalnya. Nah bahkan ketika mau jalan sama ceweknya kan, ini BBM, ini teman-teman lagi nggarap tentang ditanya, "Ma ada uang kah?" "Belok keo senendo." Nah kayak gitu. Nah itu sedikit-sedikit lelucon-lelucon yang hari ini bisa kita bangkitkan. Nah terus nilai spirit yang pengen saya coba sebarkan ke kawan-kawan itu untuk bagaimana teman-teman harus yang pertama cinta dulu. Nah tanpa cinta kita tidak akan tahu rasanya tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu hal. Kalau sudah orang mencintai itu, dia tidak perlu namanya alasan untuk melakukan apapun, karena itu sudah bagian daripada kontrak di dalam dirinya untuk bergerak terus. Artinya ada kebermanfaatan yang dilakukan terus-menerus. Nah, contoh terakhir, pasti teman-teman bertanya nih, daun lempinak itu seperti apa sih? Nah, yang saya pakai pecinya ini adalah bagian motif daunnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu, Kak. Oke, jadi itu ya tadi spirit muda anak pasir gitu banyak, dan contohnya juga dari Bolong Pasir, dan itu yang teguh oleh anak-anak muda gitu. Dan keren juga anak-anak muda pasir sudah buat konten di kanal YouTube-nya masing-masing juga kan pakai bahasa daerah gitu, bahasa pasir. Oke, kita lanjut nih Kak. Mungkin bahas singkat aja nggak sih, kayak kan ini IKN mau pindah nih rencananya ke ke pasir lah sebagian besar ya gitu kan. Nah gimana sih tanggapannya Kakak secara singkat gitu, anak-anak muda pasir situ siap nggak sih membawa bahasa pasir ini sebagai bahasa yang diagung-agungkan di daerah IKN nanti gitu? Yang pertama berbicara siap tidak siap, tapi bagaimana masyarakat itu kaget ya. Yang pertama kaget ya. Terus yang kedua, yang mau dilestarikan apanya? Nah kan itu jadi pertanyaan. Kalau ditanyakan, bisa nggak dilestarikan bahasa pasirnya? Nah apa yang mau dilestarikannya? Nah apakah betuturnya, besempurinya, berselemboknya? Kan banyak. Nah besempuri itu bercerita. Biasa kami dulu sering dengar kakek kami itu, datuk itu, bercerita bersempuri itu, kami nggak ngerti juga apa bahasanya tapi didengarin aja. Nah itu kemenarikan kan. Atau berselembok misalnya, bersair saat misalnya panen padi, mereka asik main nopo ponta itu kan, dang. Nah yang laki-laki bergitar, nah yang perempuannya bersyair, bahkan lawan-lawanan dan sebagainya. Nah disitukah yang mau diangkat kelestariannya, atau berbicara tentang bahasa? Kalau bahasa kan dipelajari dan dilakukan setiap hari, berarti itu berkaitan bukan masyarakat pasirnya yang disuruh, tapi pemerintah membentuk kelestarian seperti apa. Apakah pemerintah menentukan bahwasanya role model pendidikan muatan lokalnya harus ada bahasa pasirnya, ataukah pendatang di sana ketika datang ke Kalimantan atau ke tanah IKN harus bisa bahasa pasir? Jangan sampai kayak Betawi. Ya, jangan sampai kayak Betawi. Bukannya saya bilang jangan sampai kayak Betawi. Saya ngelihat ke Jakarta misalnya kan, saya datang ke Jakarta mau cari suku Betawi, kenapa ndak ada? Ternyata ada di gang-gang perkomplekan besar. Nah ada komplek besar, di gang situlah masyarakat Betawi. Bukan saya ngelihat, ini sudah realita. Jangan sampai Kabupaten Pasir nanti memiliki hutan, tiba-tiba di dalamnya pabrik yang bukan pribumi yang mengisi, kan kesian juga. Nah tapi coba kita bangkitkan bersama-sama, kita bisa kolaborasi kok. Artinya ada perundingan antara masyarakat di sana dan juga pemerintah daerah dan semua stakeholder yang berkaitan. Misalnya ada dinas pendidikan, ada kantor balai bahasa yang hari ini fokus kepada kebahasaan, dan saya cukup support sekali ketika ngelihat IG-nya
kantor Balai Bahasa sudah mulai ada bahasa Pasir di sana. Wah, berarti sudah mulai kami dirangkul, berarti senang lah gitu. Nah, ada kebahagiaan yang tanpa harus diucapkan gitu. Nah, makanya kalau mau berbicara tentang kesiapan IKN untuk melestarikan, pemerintah punya nilai tawaran kreatif apa untuk Kabupaten Pasir bisa bertahan, atau PPU bisa bertahan, atau orang Pasir bisa bertahan. Bahkan harapan saya bukan hanya orang Pasir yang di sana, tapi di sana juga ada orang Dayak. Nah, karena kami dekat sekali dengan rumpun itu gitu loh. Ada rumpun Kutai di sana, ada rumpun Banjar di sana. Nah, 4 rumpun ini yang harusnya kita lestarikan bersama-sama. Tinggal bagaimana role model ke depan kita coba satukan untuk ibu kota IKN ini kan. Iya. Di IKN IKN Nusantara namanya. Iya, ibu kota Nusantara. Nah, ibu kota Nusantara yang mudah-mudahan bisa tercapai ya, karena saya lihat banyak sekali anggaran yang sudah tercatat di situ kan. Itu kalau dikelola untuk membangun masyarakatnya aja dulu, baru kita bangun pemerintahannya, itu kira-kira masyarakat kita bisa bersaing dengan yang lainnya lah, seperti itu. Daerah lain gitu Ya. ya. Oke, pokoknya keren banget, berarti sudah siap lah gitu bahasanya untuk sama-sama menjaga dan melestarikan bahasa Pasir gitu, anak-anak muda Pasir. Keren banget. Nah, jadi kan kita ada bahas tadi Kak tentang kegiatan-kegiatan kantor bahasa tuh. Jadi kantor bahasa ini juga ada kegiatan sahabat bahasa yang namanya revitalisasi bahasa daerah, dan sedang digaungkan juga oleh kantor bahasa sebagai program utama untuk revitalisasi bahasa ini, yaitu bahasa Pasir. Dan beberapa sekolah juga mendapat pemantauan langsung dari kantor bahasa Kaltim. Dan kemarin baru saja diadakan gitu pemantauan, dan saya bagian dari itu Kak. Jadi Siap. memantau anak-anak SD, dan harapannya Kakak tadi tentang muatan lokal, beberapa guru juga sudah mulai mengadakan gitu sahabat bahasa. Nah, tentang hal itu gimana sih tanggapan Kakak gitu tentang program kantor bahasa terkait revitalisasi bahasa daerah bahasa Pasir ini gitu? Ini yang menjadi kemirisan sebenarnya. Jadi saya kan kemarin ke sini, ya, alhamdulillah ada kamus bahasa Pasir. Ini mungkin kamus bahasa Pasir ini mungkin bisa dilebih banyakkan lagi untuk disebarluaskan di daerah kami, agar anak-anak muda kalau ditanya di mana cari kamus bahasa Pasir, di perpustakaan kami kayaknya tidak ada. Nah, seperti itu. Berarti kan tidak tersalurkan dengan baik ke sana. Nah, yang kedua, kalau berbicara tentang program itu, saya dukung dan saya juga siap untuk apa yang bisa saya bantu, kami bantu. Tapi dengan catatan ada beberapa yang harus difokuskan, yaitu yang pertama, dimulainya itu dari lokakarya. Artinya lokakarya itu bagaimana kita membentuk konsep sederhana bahasa Pasir ini mau dimanakan gitu loh. Karena kan bahasa Pasir itu banyak rumpun sekali. Yang itu yang pertama. Kalau di PPU ada Pasir Bale, ada Pasir Pematang, ada Pasir Telake, ada Pasir Pembesi, ada Pasir Modang. Nah, itu banyak sekali gitu, belum lagi sub-sub sukunya. Nah, artinya kita harus lokakaryakan dulu bahasa itu, kita wujudkan beberapa kamus setiap, atau mungkin daerah tersebut dari kantor Balai Bahasa memprogres bahwasanya setiap kecamatan di Kabupaten Pasir atau di PPU membuat literasi tentang bahasa. Nah, habis itu disetor di Balai Bahasa, nanti Balai Bahasa bagaimana caranya untuk meramu itu. Nah, itu kan tinggal Balai Bahasa nanti yang fokusannya seperti apa. Nah, yang kedua, bagaimana orang yang mengajar, nih kan kalau berbicara di Jawa itu kenapa orang bisa belajar bahasa Jawa halus, bahasa kasarnya? Karena dia bukan guru sebenarnya, tapi orang yang paham tentang tutur bahasa itu, dan akhirnya diangkat menjadi guru untuk muatan lokal. Nah, bagi saya, kalau guru bahasa Pasir itu tidak perlu orang yang bersertifikat harus kuliah sampai sarjana gitu, nah, tapi orang yang betul-betul paham akan bahasa itu dan bertuturnya dengan jelas. Nah, akhirnya itu yang coba kita jadikan sebagai tokoh atau percontohan untuk anak-anak misalnya SD, SMP, dan SMA. Nah, yang ketiga adalah bagaimana spirit yang dibangun teman-teman Duta Bahasa sudah menyentuh sampai daerah Pasir terutama. Itu saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan penjagaan itu semakin solid, dan kalau teman-teman bisa membantu juga, alhamdulillah kami akan lebih senang juga
ikut andil juga, karena kalau tanpa kolaborasi kan itu susah. Kalau gerak sendiri kan kayak apa negara ini bisa maju, Pasir maju, Kalimantan Timur maju, Balai Bahasa maju, Duta Bahasa juga maju. Nah mungkin itu sih yang coba 3 hal itu yang saya pengen sampaikan di sini, seperti itu. Oke, keren banget nih tanggapan tentang program Kantor Bahasa, dan semoga kedepannya kita bisa kerjasama ya. Siap. Kak, bersama dengan keluarga pelajar dan mahasiswa Kabupaten Pasir melalui Abang juga misalnya. Siap. Oke, untuk terakhir nih Bang gitu. Apa itu? Terakhir, ada nggak sih pesan Abang ke seluruh anak muda Pasir tentang agar mau ikut menjaga bahasa Pasir sesuai dengan tema kita pada episode kali ini kan, yaitu PA Pasir, ayo jaga bahasa Taka gitu. Gimana nih? Langsung aja disampaikan. Yang pertama, salam cinta, salam juang, dan salam hangat untuk keluargaku di Kabupaten Pasir. Untuk generasi muda Pasir, mungkin panjang cerita kita kalau berbicara generasi, tapi gerakan kita hari ini bagaimana mengembangkan Pasir juga bisa melalui bahasa. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh untuk terus mensosialisasikan bahasa Pasir dan juga nilai-nilai yang ada di Kabupaten Pasir. Pasir bukan hanya kaya tentang bahasa, Pasir juga kaya akan sumber daya alamnya, Pasir juga akan kaya sumber daya manusianya. Artinya banyak yang bisa kita coba kembangkan bersama, tentunya dengan kolaborasi, agar Pasir pun dan generasi kalian ke depan maju bersama untuk mensupport Pasir itu sendiri, dan akhirnya Pasir bisa berkembang, Pasir bisa maju, Pasir bisa menjadi sebuah wajah baru, karakter baru, dan sebuah prestasi dan karya baru untuk Kalimantan Timur. Ditunggu karya-karyanya, intinya generasi Pasir berkarya, fokus berkarya, dan berkarya, itu saja. Oke, keren banget. Jadi pesannya memang kepada anak muda itu agar semangat lah terus gimana menjaga keberlanjutan, melestarikan bahasa Pasir ini, karena siapa lagi kalau bukan anak muda gitu. Betul. Untuk melanjutkan ini bahasa Pasir ini gitu ya kayaknya. Oke, mungkin itu saja terkait pembahasan kita pada episode kali ini dalam kegiatan siniar persembahan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Dodi Wahyudi juga yang udah bersedia hadir di agenda kali ini yang membahas dengan tema PA Pasir, ayo jaga bahasa Taka. Dan kita coba yelel dulu nih Kak. Jadi apa saya itu? ada kemarin dapat yelel. Bolum Pasir, bolum gitu deh. Oh, siap. Ise Taka Pasir gitu. Mungkin bisa kita coba. Oke. Mungkin kita mulai dari sekarang ya. Bolum Pasir, bolum. Ise Taka Pasir. Oke, keren banget. Boleh enggak nambah juga satu lagi? Oh, boleh, silakan. Kalau saya bilang KPMKP Pusat, jawabannya kolaborasi cinta, metal. Kolaborasi cinta, oke, Ya. boleh. Oke, KPMKP Pusat, Kolaborasi cinta. Nah, kenapa metal? Ini insya Allah pencapaian saya di periode saya, zaman saya adalah zaman top. Artinya ini jempolnya ini top. Ini artinya menunjuk kebermanfaatan, kelingking, bersahabat. Ayo kita bangun dengan rumpun-rumpun kecil. Terima kasih. Oke, semangat banget ya ini narasumber kita pada episode kali ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kegiatan siniar Kantor Bahasa dan juga Dubas Kaltim Kaltara. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para penonton dan pendengar siniar kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Muhammad Nur Khalid Sazari, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, izin pamit. Salam literasi.